wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Widasikmala Putri dari kelas 10 MIPA 2. Jadi, pada video kali ini saya akan menceritakan secara singkat tentang Raden Ajeng Kartini. Pastinya kalian semua udah pada tahu dong Raden Ajeng Kartini itu siapa. Keterlaluan sih kalau nggak tahu, terutama perempuan nih pasti pada tahu kan siapa. Ayo, bener banget. Jadi Raden Ajeng Kartini itu seorang pahlawan Indonesia yang merupakan pahlawan bisa dibilang tuh mengemansipasi wanita di Indonesia. Nah, jadi langsung aja nih ke ceritanya. Jadi Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat, atau yang lebih sering kita kenal dengan Raden Ajeng Kartini, beliau lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 dan wafat pada tanggal 17 September 1904 di Kabupaten Rembang. Ia lahir di tengah-tengah bangsawan Jawa sehingga ia mendapat gelar RA yang berarti Raden Ajeng. Tapi setelah menikah, gelarnya berubah menjadi Raden Ayu. Raden Ajeng Kartini ini merupakan putri pertama dari istri pertama Raden Adipati Aryo Sosroningrat. Nah, ayahnya ini merupakan Pangeran Aryon Jondronegoro yang keempat. Ibunya bernama Mangasiroh yang merupakan anak dari seorang kiai di Telukawur, Surabaya. Nah, dulu tuh pada masa kolonial Belanda ada peraturan yang mengharuskan bupati menikah dengan seorang keturunan dari bangsawan. Nah, karena ibunya bukan keturunan dari bangsawan, akhirnya ayah Raden Ajeng Kartini menikah kembali dengan Raden Ajeng Wurjan yang merupakan bangsawan dari Raja Madura. Nah, setelah itu ayahnya diangkat menjadi Bupati Jepara tepat setelah Kartini lahir. Nah, Kartini ini diperbolehkan bersekolah di ALS atau Europis Library School. Maaf ya kalau bacanya salah. Nah, sampai umur 12 tahun. Nah, beliau itu belajar bahasa Belanda. Tapi saat umur 15 tahun, beliau harus tinggal di rumah karena sudah dipingit. Sudah dapat dipingit. Jadi, bagi kalian yang nggak tahu dipingit itu apa, dipingit itu kayak, jadi tuh kalian harus di rumah aja, nggak boleh kemana-mana gitulah intinya. Kayak kita sekarang nih. Lockdown. Beliau pandai berbahasa Belanda. Ia mulai menulis surat untuk teman-temannya korespondensi dari Belanda. Nah, salah satu temannya yang mendukung itu bernama Rosa Abendanon. Dari belajar menulis dan sharing-sharing dengan teman-teman yang ada di Belanda, ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan yang ada di Eropa. Nah, ia mempelajarinya melalui surat kabar, majalah, hingga buku-buku. Kemudian, beliau berusaha memajukan perempuan di Indonesia yang saat itu memiliki status sosial yang masih rendah. Nah, banyak buku dan majalah dari kebudayaan Eropa yang ia baca. Bahkan pada usia 20 tahun, beliau sudah membaca karya-karya yang berbahasa Belanda. Nah, karena ia membaca banyak buku, jadi ia memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu pengetahuan serta kebudayaan. Selanjutnya, dia mulai memperhatikan masalah emansipasi wanita yang dengan membandingkan wanita Eropa dengan wanita di Indonesia. Dan menurutnya, seorang wanita itu harus memperoleh kesamaan, kebebasan, dan otonomi serta kesetaraan hukum. Nah, pada usia 24 tahun, tepatnya 12 November 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang, yaitu KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Nah, suaminya ini sudah memiliki 3 seorang istri. Nah, suaminya juga mendukung keinginan Kartini. Bahkan ia membebaskan serta mendukung Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Nah, dari pernikahannya, Kartini dikaruniai seorang putra yang bernama Sosalit Jojoningrat. Tepatnya pada tanggal 13 September 1904. Namun setelah 4 hari melahirkan, yaitu di usia 25 tahun,
beliau meninggal dan dimakamkan di Desa Bulu, Rembang. Pada tahun 1912, Yayasan Kartini di Semarang mendirikan sekolah wanita yang kemudian disusul di Yogyakarta, Cirebon, Madiun, Malang, serta daerah lainnya. Sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, tokoh politis etis. Setelah Kartini wafat, Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda yaitu M.R.J.H. Abendanon mengumpulkan surat yang dikirimkan Kartini untuk teman-temannya yang ada di Eropa. Setelah itu dibukukan dan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ada 5 hal yang bisa kita teladani dari Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, sederhana. Beliau mempunyai sifat sederhana yang patut diacungi jempol. Karena beliau tidak pernah berfoya-foya atau bermewah-mewahan. Bahkan ketika menikah, ia tidak mengenakan baju yang mewah dan tidak menggelar pesta. Kedua, itu mandiri dan independen. Meskipun beliau tidak disekolahkan tinggi-tinggi, tapi tetap belajar dengan cara sendirinya, yaitu menulis surat untuk teman-teman, sahabat penanya, dan belajar dari pengalaman sahabat-sahabatnya. Alhasil, ia menjadi perempuan pertama yang mendirikan sekolah perempuan di Jawa. Wow, keren. Nah, kemudian yang ketiga itu berani dan optimis. Yang keempat, cerdas dan berwawasan luas. Yang kelima tuh inisiatif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai Raden Ajeng Kartini. Kalau kalian mau tahu lebih lengkap bisa cari ke Google, oke? Dan maaf kalau misalnya ada kata-kata kurang berkenan dan ada salah-salah pengucapan kata ya tadi. Semoga Bapak Panji suka videonya dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya dari kelas 10 MIPA 2 alias kelas ambis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok langsung sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Mahardika Aku sih Judul Habis Terang Terbitlah Gelap. Kalian udah pasti tahu dong. Habis gelap terbitlah terang, bukan habis terang terbitlah gelap. Jika tadi ngomong